COVID-19 semenjak dikesan di Wuhan, China, dan bermula pada tahun 2019 sehingga 2020 dan sampailah 2021, kita boleh merasakan betapa besarnya impak negatif daripada COVID-19 ini. Semua orang terpaksa mematuhi SOP, ada yang akur, ada yang ingkar. Penguatkuasaan juga diambil dan tindakan undang-undang bagi mereka yang tidak mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Pesakit COVID-19 melarikan diri dan ada juga yang ditahan karena melanggar SOP. Ramai orang juga yang mengalami trauma, dan yang sedih adalah ramai daripada mereka yang mengalami COVID-19 ini sudah mendahului kita semua, dipanggil Tuhan. Perniagaan ditutup, aktiviti terpaksa dibatalkan. Sebegitu besar impak yang kita hadapi daripada COVID-19 ini. Ia juga memberi impak kepada politik, memberi impak kepada ekonomi, memberi impak kepada sosial, dan memberi impak kepada pendidikan, dan memberi impak kepada seluruh kehidupan. Mungkin ada yang putus asa, ada yang mengalami tekanan, ada yang mengalami gangguan emosi, ada yang mengalami trauma akibat daripada COVID-19 ini. Begitu nyata kematian, begitu nyata COVID-19 ini boleh melenyapkan kehidupan, boleh melenyapkan masa depan, boleh melenyapkan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Tetapi satu hal yang mungkin ramai daripada orang di dunia tidak menyadari, bahwa setiap orang pasti akan mengalami kematian tubuh. Dan waktu-waktu hidup di bumi tidaklah begitu lama. Keterampilan, kekuatan, kejayaan, nama baik, atau apapun yang boleh dikatakan yang dapat dicapai di dalam kehidupan ini, mahkota apapun itu pasti akan pergi ketika kita meninggalkan dunia ini. Ada satu hal yang lebih penting untuk semua orang menyadari: segalanya berlalu. Semua orang mengetahui tidak ada yang terluput daripada kematian. Inilah ancaman terbesar manusia. Inilah masalah terbesar manusia, bahwa tidak ada pengharapan bagi manusia untuk dirinya sendiri menyelamatkan, apalagi oleh orang lain. Juga tidak ada pengharapan di dalam itu. Pada agama dan amal, Alkitab mencatat segala sesuatu itu hanya seperti kain kotor yang tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Maka apa yang ada pada manusia hanyalah dipandang sebagai hina, sebagai yang terkutuk. Tetapi kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus itu membenarkan setiap orang yang percaya kepadanya, dosanya ditebus. Dan kita dapat melihat juga di dalam Roma 6 ayat yang ke-23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut. Tidak ada yang terlepas dari dosa. Setiap orang ada di dalam penghukuman dosa. Tidak ada jalan keluar. Tuhan mengatakan bahwa setiap orang pasti akan mengalami maut. Jikalau kita merasakan betapa peritnya hidup, betapa terancamnya kehidupan di dalam keadaan COVID-19, ketahuilah bahwa segenap umat manusia berada di dalam ancaman yang lebih besar, yaitu di dalam ancaman dosa dan kematian dan hukuman kekal. Dan tidak ada pengharapan bagi manusia untuk lepas daripada ini, karena manusia memang memberontak terhadap Allah. Tetapi Allah bukanlah Allah yang tidak adil. Allah bukanlah Allah yang tidak kasih. Tetapi Dia memberikan Yesus Kristus sebagai kasih karunia, sebagai karunia yang cuma-cuma. Dan di dalam Yesus Kristus kehidupan kekal diberikan. Manusia di dalam penjara, di dalam perhambaan dosa, tidak mungkin dia terlepas dari penjara ini. Istilahnya mati secara rohani. Maka jikalau orang mati tidak mungkin bereaksi. Jikalau orang mati tidak mungkin dapat bekerja. Jikalau orang mati tidak mungkin dapat berjalan, berlari. Jikalau orang mati tidak mungkin dapat berbuat apa-apa. Maka demikianlah firman Tuhan mengatakan, tidak ada pengharapan bagi manusia selain oleh kasih karunia Tuhan, selain di dalam Yesus Kristus, jalan yang satu-satunya Tuhan berikan pengharapan bagi seluruh umat manusia. Tuhan tidak menjanjikan bahwa
tubuh ini tidak mati, tetapi janji, yaitu kasih karunia, keselamatan jiwa dan roh di dalam Yesus Kristus. Tubuh ini bila saja boleh dipanggil, tetapi rohaninya, kemanakah dia? Jangan biarkan Anda membuka mata Anda di dalam penghukuman, di tempat siksaan yang kekal. Percayalah pada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan mendapat pengharapan yang sejati. Ketika mengalami ancaman, ketika ada banyak kesusahan di dunia, kita dapat menanggapinya dengan iman dan dengan pengharapan yang Tuhan berikan, Tuhan Yesus Kristus berikan kepada umat manusia. Yesus mengatakan, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Semua orang akan mengalami kematian, tetapi kematian yang Tuhan maksudkan di sini adalah kematian secara rohani, perpisahan dari Allah selama-lamanya, dan hukuman oleh murka Allah selama-lamanya. Tetapi di dalam Yesus, pengharapannya sudah pasti, karena dia hidup, dia sudah menang. Di dalam Wahyu, Yesus mengatakan, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Segala kuasa di bumi dan di surga ada pada Yesus, karena dialah yang awal. Sebelum adanya dunia, dia awal, dia sudah ada. Dan selepas dunia, dia ada, dia kekal, dia menciptakan. Percayalah pada Tuhan Yesus, berharaplah kepadanya. Dialah pengharapan sejati. Apapun yang terjadi, jikalau kita sudah menemukan Yesus, kita tidak lagi mengalami ketakutan, tetapi kita mempunyai keberanian untuk melakukan apa yang benar. Keberanian bahwa Yesus adalah kebenaran, kebenaran yang memerdekakan, kebenaran yang menghidupkan, kebenaran yang membawa pengharapan, kebenaran yang membawa keselamatan.